Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sedang di kebun yang saya tanami tanaman cabai rawit. Jadi 2 bulan yang lalu saya mencoba garap lahan 1/4 dari luas pojok hingga pojok sana. Saya coba tanami dengan tanaman cabai rawit sekitar 170 hingga 180. Dan bisa dilihat ya teman-teman, tidak ada satupun yang bisa saya katakan berhasil. Termasuk ini. Ini. Nanti saya coba akan ulas satu persatu kenapa saya tidak katakan berhasil. Dan alasan kenapa kok dari ratusan tidak ada terhitung hingga jumlah demikian. Teman-teman, ini adalah batas terakhir yang saya tanami dari sini hingga pojok. Awalnya ini sangat penuh. Dan saya masih ingat dari garis pojok sini hingga sana saya tanami 14 sampai 16 tanaman. Dan bisa dilihat ya teman-teman, dari garis ini pun sudah tidak terlihat ada satupun tanaman cabai yang tumbuh. Sayang sekali, sangat mengkhawatirkan. Saya akan mengeksplor atau mengulas dan mengutip alasan kenapa cabai ini gagal tumbuh. Ya teman-teman, coba melipir dulu ke tempat yang teduh ya. Aduh, lumayan panas ini. Jadi teman-teman, tempat ini saya garap 2 bulan yang lalu tepat pada cuaca yang sangat ekstrim dengan ketinggian panas 30 sampai 35 Celcius dan tidak ada satupun hari yang turun hujan. Jadi saya tanami cabai ini dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Ya, sobat, bisa dilihat ya, ini tanaman yang saya mungkin bisa katakan berhasil, tapi tidak berhasil sampai 100%. Terdapat beberapa penyakit yang saya temukan. Salah satunya adalah keriting daun. Padahal cabai rawit ini sudah mulai tumbuh bunga ya, mau belajar berbuah kayaknya. Tapi sayang sekali, ini kalau dibiarkan ini akan mengkerdil dan akan menjamur ke seluruh bagian daun yang lainnya hingga dapat menimbulkan kematian. Tapi rasa-rasanya kalau saya membasmi hama hanya satu sih rada canggung juga ya. Oh ya, tanaman yang ini hampir sama seperti ini, cuman saya coba eksperimen dengan memotong beberapa daun yang terkena keriting daun dengan harapan dari ketiak-ketiak ini akan dapat membuahkan tunas-tunas baru dengan daun yang lebih segar dan lebih sehat. Ya teman-teman, beginilah kondisi kebun dan tanaman yang saya tanami. Bisa dilihat ini daun yang hampir sama dengan usia sana, karena memang usia tanam pada hari yang sama. Tanaman ini layu dan mati, padahal sudah berbunga dan akan membuahkan buah. Termasuk
termasuk dari garis-garis yang sanap, tapi sudah saya angkat karena memang tidak ada gunanya juga saya tetap tanam dalam keadaan mati. Sangat sedih rasanya teman-teman. Jadi saya coba jelaskan. 2 bulan yang lalu saya menggarap lahan ini dengan menggarpu dan mencangkul, yang kemudian saya jadikan beberapa gundukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan hanya 2 sampai 3, hanya 2 saja, hanya dua garis saja yang saya sisakan karena memang tumbuhan atau tanaman yang saya semai tidak cukup di lahan yang saya garap ini. Oh ya, jadi tanaman ini tidak saya gunakan mulsa karena memang beberapa hal alasannya modal juga ya. Lumayan saya tanyakan dan saya coba mau beli tadinya karena memang modalnya kurang cukup ya. Jadi saya terpaksa tidak memakai mulsa, langsung saja saya tanami di lahan kosong ini. Dengan catatan saya harus menyiram minimal 1 kali dalam 1 hari. Dan memang itu terbukti. Saya siram dalam 2 bulan terakhir. Saya tanami tapi tidak berhasil. Malah banyak yang mati. Jadi penyebab utamanya adalah tanaman cabai ini tidak kuat atau tidak dapat bertumbuh dalam keadaan lahan yang kosong, kemudian terik matahari yang panas. Sehingga si daun-daun dan tumbuhan yang tumbuh itu tidak dapat berproses secara tumbuh dalam keadaan maksimal. Tapi semua tanaman termasuk tanaman cabai itu, semua tanaman membutuhkan fotosintesis, yaitu dengan sinaran matahari. Tapi pengecualian untuk tanaman cabai ini, sinaran matahari itu memang dibutuhkan, tapi tidak dengan sinar matahari secara panas dan langsung. Makanya saya sarankan untuk teman-teman agar dapat memakai mulsa, dalam keadaan sinar matahari yang panas dan tidak ada hujan 1 kali, mungkin 1 sampai 2 bulan kemudian. Karena memang ini yang saya rasakan. Dari mulai penanaman di lahan ini hingga sekarang tidak saya pakai mulsa, dan alhasil dari ratusan saya tanam tidak ada satupun yang saya katakan berhasil, dan beberapa masih tumbuh pun tidak sama sekali saya katakan berhasil. Bisa dilihat ya, ini salah satunya. Penyakitan daun keriting dan kerdil tidak sama sekali berhasil. Ini pun sebetulnya hanya sia-sia ya, saya tetap biarkan juga. Tapi baiklah, karena memang tidak saya mau tanami dulu, jadi coba saya biarkan aja. Beginilah teman-teman, rencananya saya akan mengganti tanaman cabai ini dengan tanaman tomat, karena tomat itu setelah saya analisis dapat beradaptasi dengan cuaca panas maupun dingin. Tidak seperti tanaman cabai ini yang dominan manja ya dalam perawatannya. Padahal cabai ini membutuhkan panas tapi tidak terlalu panas. Begitulah. Jadi solusinya adalah memakai mulsa. Begitu ya teman-teman. Baik, cukup sekian pengalamanku
Semoga dapat menjadi pelajaran yang berharga buat teman-teman. Bagi ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, saya usahakan akan menjawabnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.